Action! Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channel gue. Ini adalah WKpedia spesial Ramadan. Dan di video kali ini, gue mau share bagaimana caranya tetap bisa seru bermain game, tapi dengan budget yang nggak terlalu tinggi. Kenapa budget jadi fokus gue? Karena video game, seperti yang kalian tahu, itu adalah hobi yang menurut gue mahal. Harga PC gaming aja itu bisa belasan juta dan laptop gaming jauh lebih mahal lagi. Belum lagi harga-harga game yang di Steam aja, game-game bagus itu rentang harganya sekitar 200 sampai 600 ribuan per game. Itu menggerogoti dompet secara perlahan ya. Kartu kredit gue aja bisa jerit-jerit setiap gue buka Steam. Belum lagi kalau gue mau jajan konsol. Nintendo Switch aja harganya sekarang masih 5 jutaan ke atas, belum termasuk gamenya. Jadi memang video games adalah kesenangan yang mahal menurut gue. Tapi bukan berarti nggak ada celahnya. Ada juga kok kesenangan-kesenangan dalam bervideo game, tapi menurut gue harganya nggak terlalu mahal. Ya, kalau di total, semuanya paling hanya ratusan ribu aja, nggak nyampe 1 juta. Tips dari gue yang pertama adalah, kalian bermain games menggunakan konsol atau portable handheld, pre-loved, atau second lah kalian nyebutnya. Contoh kayak ini adalah Nintendo Game Boy SP. Ini gue beli second, gue beli pre-loved, ini harganya gue beli cuma 100 ribuan. Dan ini udah keren banget buat gue. Dan biasanya kalian juga akan dikasih gamenya, yang gamenya itu ratusan game dalam satu cartridge. Jadi meskipun cuma satu, kalian bisa main game banyak banget di sini. Dan ini paling cuma 200 ribu termasuk ongkos kirim. Atau kalau kalian mau yang lebih agak nyentrik sedikit, bisa beli Sega Game Gear kayak gini. Ini juga keluaran lama dan ini udah menurut gue udah keren banget. Cuman kekurangannya mungkin karena ini agak sedikit lebih jarang ya, dan cartridge-nya ini agak susah dicari. Mungkin variasi game yang ada di pasaran sangat sedikit. Biasanya gue cari game-game jadul ini gue nyari di Instagram, karena biasanya orang-orang yang punya game-game pre-loved atau bekas atau second ini mereka kayak punya komunitas sendiri, dan biasanya mereka aktif di Instagram. Jadi kalian bisa cari di Instagram. Atau kalau mau yang agak sedikit lebih baru, kalian bisa cari PlayStation Portable atau juga Nintendo DS yang XL, atau juga kalian bisa cari ini 3DS. Kalau untuk 3DS memang harganya sedikit di atas ya. Gue dapat ini juga second, gue dapat pre-loved. Ini gue dapat sekitar harga 1,2, sudah termasuk game ori beberapa. Jadi memang agak sedikit di atas harganya. Cuma kalau untuk ini PSP maupun NDS ini harganya paling 350, cuma sampai maksimal 500 ribu sudah termasuk game. Begitupun ini paling harganya sekitar 400 sampai 600 ribuan doang. Dan ini adalah favorit gue sebenarnya, Sony PlayStation Portable atau PSP, karena ini bisa dihack. Ya sebenarnya nggak boleh ya dihack ya, tapi kalau kalian hack ini dan ada fitur untuk bisa memainkan game-game lama, jadi kayak ada emulatornya gitu di PSP. Emulatornya ini bisa memainkan Game Boy Advance, bisa memainkan game NES, dan juga bisa memainkan game-game dari Sega Mega Drive atau juga Sega Genesis. Jadi kalau kalian suka game jadul dan pengen main dalam satu device, ini menurut gue perfect banget sih buat dibeli, karena kontrolnya enak, gripnya enak, gamenya banyak, dan ya tapi gue menyarankan sebenarnya beli beberapa lah ya, jangan main hack aja lah, jangan, yang resmi aja biar barokah. Dan tips yang kedua dari gue adalah supaya lebih murah atau lebih hemat, sebenarnya kalian bisa menggunakan handphone kalian. Dan ya jelas ya, kalau di handphone kalian kan bisa download banyak sekali game di Play Store maupun di Apple Store. Tapi gue sebenarnya bukan orang yang fanatik terhadap game-game Android maupun iOS. Misalkan kayak COC, Summoner Wars, ya yang kayak gitu-gitu. Gue nggak terlalu fanatik sebenarnya. Gue tetap lebih senang memainkan game-game PlayStation maupun game-game Nintendo di handphone gue. Gimana caranya? Pakai emulator, dan gue merekomendasikan beberapa emulator. Misalkan kayak Drastic, itu untuk memainkan game-game Nintendo DS. Harganya pun nggak terlalu mahal. Ya, gue lupa berapa harganya, tapi menurut gue nggak terlalu mahal. Kalian bisa beli, itu cuma sekali beli, dan kalian bisa pakai itu berkali-kali. Kalian bisa pakai yang free-nya, tapi setahu gue kalau beli pakai yang free, itu kalian nggak bisa buka option dan nggak bisa nge-save. Jadi menurut gue sayang banget, main game udah jauh nggak bisa nge-save. Game favorit gue kalau main NDS sebenarnya adalah game-game Japan RPG, misalkan kayak Chrono Trigger,
Kemudian gue juga suka main Pokemon, gue suka main game-game yang agak lebih lama, kayak misalkan Fire Emblem, dan juga yang jelas Mario Kart. Itu gue suka banget. Kalau kalian nggak terlalu familiar dengan game-game Nintendo, kalian bisa juga pasang emulator untuk PSP. Ada aplikasi namanya PPSSPP, ya. Jadi double semua ya, PSP tapi double semua, PP, SS, PP. Dan itu ada versi gratis maupun versi berbayarnya. Gue sangat menyarankan versi berbayarnya atau versi goldnya. Sebenarnya kalian bisa dapatkan itu banyak di internet secara cuma-cuma. Tapi sekali lagi, saya tidak menyarankan hal itu. Dan saya cenderung melarang hal itu karena hal itu adalah ilegal. Gue serius, itu ilegal. Masih banyak emulator lain yang juga nggak kalah bagus. Misalkan Raycast. Raycast itu untuk memainkan game-game Dreamcast. Gue senang banget main virtual tennis bisa di handphone gue. Handphone ini bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, nggak cuma untuk sosial media, tapi juga bisa untuk main games. Dan yang paling gue suka adalah nggak perlu online dan bisa dimainkan secara offline aja. Jadi gamenya menurut gue lebih berbobot dibandingkan game-game Android dan iOS kebanyakan dan bisa dimainkan secara offline. Itulah alasan kenapa gue sangat suka dengan emulator. Dan yang terakhir, untuk mengoptimalkan bermain game sepanjang ngabuburit, menurut gue yang kalian perlukan adalah aksesoris. Dan aksesoris yang diperlukan menurut gue ini. Ini salah satu contohnya. Ini adalah Ipega, gue lupa seri berapa. Ini seri berapa sih? Pokoknya Ipega inilah yang panjang gini deh. Ada yang versi kecil yang ditaruhnya di atas gitu nanti ya di handphonenya. Gue kenapa suka yang panjang gini? Karena jelas ini muat untuk handphone gue dan juga ini bisa untuk tablet. Jadi kenapa gue suka banget? Ini benar-benar multifungsinya lebih berasa. Gue suka sesuatu yang multifungsi. Dan gue kalau udah main kayak gini, biasanya gue jadi udah lupa waktu. Dan itulah cara gue untuk ngabuburit. Tapi ingat, kalian main gamenya itu setelah ibadah rutinnya. Jadi ibadah rutinnya dilakukan dulu, pada sholat 5 waktu dulu, lakukan sholat sunnah. Kalau teman-teman ada yang ngaji, silahkan ngaji dulu, baru main gamenya. Ingat, ini adalah Wikipedia spesial Ramadan, jadi harus berfaedah. Dan seperti apa yang tadi gue bilang, kalau di total ini nggak akan nyampe sejuta kok. Ini kalau di total ini beli cuma 200 ribuan. Kalau video game yang tadi gue sebut, kayak misalkan ini harganya ya 100 ribuan lah, 200 ribu. Ini harganya tergantung langka atau enggak. Gue beli waktu itu ini harganya sekitar 600 ribuan. Ini harganya sekitar ya 500 ribuan sampai 600 ribu. Nah, ini harganya sekitar 400 sampai 600 ribuan juga. Jadi kalian pilih aja yang paling sesuai dengan diri kalian. Dan kalau kalian total pengeluaran kalian itu nggak lebih dari 1 juta. Dan kesenangan ya tetap sama kok dengan memainkan game-game yang jauh lebih mahal. Apalagi kalau kalian pasang emulator di handphone, menurut gua jadi lebih murah lagi. Karena emulator tuh harganya paling cuma berapa ratus ribu. 100 ribu atau 200 ribu itu udah mahal banget. Dan setelah itu kalian tinggal download aja game-gamenya. Dan bisa dimainkan juga secara offline. Jadi jauh lebih murah lagi. Dibandingkan kalian ngerengek-rengek kantong sendiri atau kantong orang tua bahkan untuk beli game-game itu. Jadi selama ada solusi mudah dan murah untuk main game, kenapa harus cari yang mahal? Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Kalau kalian suka banget, silahkan di-share. Gue nggak akan nolak. Dan question of the day-nya adalah, game apa sih yang paling sering kalian mainin selama ngabuburit di Ramadan kali ini? Silahkan tulis di komen. Wisnu Kumoro pamit. Dadah!